Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Dani Sulung. Terima kasih banget sudah like, komen, dan subscribe-nya. Semoga jenengan saya selalu murah rezeki dan khususnya buat teman-teman pejuang devisa dimanapun anda berada. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ini guys, aku baru mandi, baru selesai mandi tadi. Rambutku acak kadul rawuk-rawukan ya. Nah, di sini ya guys, teman satu agent ya, kan dia kan jaga anak kecil, jobnya tuh jaga anak kecil, kelas 1 SD gitu kan, jaga anak kecil kelas 1 SD. Terus majikannya laki, majikannya perempuan tuh kerja guys. Jadi dia tuh nggak ada nenek, pokoknya cuman satu rumah tuh 4 orang, majikan laki, perempuan, pembantunya sama anaknya gitu kan. Terus dia nggak pernah belanja guys, cuman dia tuh cuman masak doang. Majikannya yang belanja nih buat anaknya, nanti makan malam, makan siang, bla bla bla, ini dan itu gitu-gitu guys. Tapi dia tuh udah diwonta-wanti nggak boleh masak dikasih penyedap rasa gitu kan. Nah, memang orang sini tuh dibilang ruwet ya ruwet, dibilang enggak ya enggak. Tapi alangkah baiknya ya guys, alangkah baiknya kalau kita baru datang dari Indonesia, kita tuh masih beradaptasi, kita tuh lebih nurut dengan majikan. Apa yang dibilang majikan ya udah kita tuh nurut gitu loh. Jangan pernah kita tuh membantah, jangan pernah kita tuh ngajarin. Nanti kalau nggak dikasih ini ya nggak enak, nggak ada rasa, bla bla. Ya biarin aja, karena orang sini tuh memang masakannya cuman bawang merah digeprek, jahe, kasih gula, terus kasih garam, mungkin garam, kalau nggak garam kecap asin, ya cuman gitu-gitu doang, bumbunya ya cuman itu tuh doang gitu loh. Beda lagi dengan kita yang ada di Indonesia tuh bumbunya komplit gitu loh. Jadi nggak bisa kita samakan, karena beda negara tuh beda, lidahnya juga beda gitu loh. Kita nggak boleh guys gitu. Nah, misal Mbak ini nanti kalau masak jangan dikasih penyedap rasa ya, nggak baik, nggak sehat ini dan itu. Ya udah kita turutin aja gitu loh. Itu kan permintaan dari majikan. Ya udah gitu. Terus mbaknya tuh ngeyel guys. Mbaknya tuh ngeyel. Katanya iya ternyata di rumahnya tuh dipasang lah CCTV banyak. Di ruang tamu, di rumahnya tuh agak gede gitu kan. Di ruang tamu dipasang CCTV. Mungkin majikannya agak rewel ya. Karena di dapur pun dikasih CCTV gitu loh. Di ruang tamu dikasih CCTV. Terus di kamar mbaknya itu sama anaknya itu juga dipasang CCTV. Jadi CCTV-nya tuh satu rumah tuh ada 3. Ruang tamu, kamar, dapur gitu loh. Dan mbaknya tuh waktu di dapur tuh nggak ngerti. Karena mungkin CCTV ada yang kecil gitu ya. Jadi kita tuh nggak ngerti kalau itu memang CCTV gitu. Nah, pas waktu masak, mbaknya itulah nyumput beli Ajinomoto penyedap rasa gitu loh. Lah dikasihlah masakan itu, dikasihlah penyedap rasa. Dan majikannya itu pas ngecek CCTV, ternyata mbaknya itu masak setiap hari dikasih penyedap rasa. Dan mbaknya tuh ditanya, ini apa? Katanya ini bla 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 bla. Mbaknya tuh tetap ngeyel, bukannya mbaknya tuh udah salah, minta maaf, malah mbaknya tuh ngeyel gitu. Akhirnya mbaknya itu disepak lah sama majikannya, diinterminate mbaknya, karena bukannya dia minta maaf merasa salah, malah dia tuh ngeyel. Kalau masak ini anakmu loh semenjak aku masak tak kasih ini, anakmu makannya tuh seneng gitu. Ini. Nah, malah gitu guys. Jadi majikan tuh jengkel gitu. Kok malah aku yang diajarin gitu kan. Nah, jadi cuman gara-gara sebungkus penyedap rasa kita kehilangan pekerjaan. Akhirnya kita cari majikan baru, beradaptasi lagi, potongan lagi kan. Itu kan. Jadi buat teman-teman, kita tuh
Walaupun kita bisa masak, walaupun kita itu pinter, pernah kerja di negara A, B, C, D, E, kita kalau ikut majikan kita baru masuk, kita tuh apa ya? Ya udah, kita tuh merasa bodoh aja loh. Apa-apa kita tanya, gitu. Jangan kita, aku di sana loh, di negara sana loh kayak gini. Ya, beda gitu loh. Beda negara, beda peraturan. Bahkan sesama Hong Kong, beda majikan juga beda peraturan gitu. Itu sesama Hong Kong, apalagi kita beda negara. Itu guys. Ya dah. Yang susah. Kadang ada mbaknya yang udah lama, mungkin udah banyak pekerjaan ya, udah banyak pengalaman kerjaan di negara A, B, C, D, E, terus masuklah di negara yang baru. Dia tuh mbaknya tuh kayak sok gitu, ada gitu. Nah, terus banding-bandingin di negara sana kayak gini, di negara ini kayak gini. Kan beda negara beda peraturan. Beda majikan juga beda peraturan lagi gitu kan. Jadi jangan ruwet gitu loh. Jadi agent itu enak, mbaknya itu juga jalannya enak gitu. Jadi sama-sama kongsi gitu loh. Enak jadinya. Enggak ngeyelan gitu. Enggak menye-menye gitu kan. Kan enak guys gitu. Orang aku aja ya yang di sini udah lama gitu ikut majikan ini. Aku tuh nurutnya minta ampun loh guys. Aku tuh semenjak baru masuk di majikan sini ya, majikan ini, sampai detik ini aku nggak pernah namanya satu kata pun aku tuh pocoy. Aku tuh membantah dengan majikan. Nggak pernah guys. Nggak pernah. Ya, walaupun aku tuh jengkel di sini, aku tuh merasa benar dan aku disalahkan, ya udah aku ya minta maaf gitu doang. Walaupun di hatiku ini mendonggol kayak batu gitu. Tapi ya mau gimana lagi, yang kita lawan tuh majikan guys gitu. Majikan tuh lebih berkuasa gitu loh. Kenapa berkuasa? Karena dia yang bayar kita. Kalau dia nggak suka ya udah tendang, dia cari pembantu baru gitu loh. Gitu. Kalau kita memang benar-benar niat kerja, ya udah kita bertahan untuk kerja. Gitu. Kalau kita memang niatnya kerja, selagi majikan kita nggak main tangan, kalau masalah cerewet itu hal yang wajar gitu loh. Hal yang wajar. Yang penting majikan tuh nggak main tangan gitu loh. Nggak mental kita nggak kena. Ya udah kita bertahan di situ. Karena kalau kita udah merasakan satu finish ya guys, kita udah merasakan satu finish kontrak, kita tuh ketagihan. Pasti kita mau nambah lagi. Nanti kita finish lagi, kita nambah lagi dan nambah lagi. Makanya banyak teman-teman yang sampai di sini berpuluh-puluh. Ya kayak gitu. Awal mulai ya kita jomplang-jomplang. Tapi kalau kita udah tahu cara menaklukkan orang Hong Kong, ya udah gitu loh. Nambah lagi. Kalau kita finish satu kontrak, pasti kita pengennya nambah. Nanti nambah lagi gitu guys. Tuh. Kalau niatnya kerja ya. Kalau niatnya cuman ini juga nggak tahu. Biasanya kalau yang niatnya kerja itu ya memang benar-benar apapun yang terjadi ya udah kerja gitu. Tapi yang pemula tuh biasanya kadang menye-menye. Yang pemula tuh biasanya menye-menye. Nggak dikasih ini komplain, nggak dikasih itu komplain, ini komplain, itu komplain. Dulu enggak. Majikan cerewet. Dulu aku ya guys ya, majikanku tuh yang di Taipo dulu ya. Di Taipo tuh aku kerja, majikanku tuh jahat guys. Dulu tuh kalau bangunin aku, dia kan jarang pulang ke Hong Kong. Dia tuh kerjanya di Macau. Dia tuh kalau pulang ke Hong Kong tuh paling ya 1 minggu 2 kali 3 kali gitu kan. Kalau dia pulang jam 3, ya itu aku dibangunin jam 3. Dan dia bangunin kadang itu aku disepak-sepak pakai kaki guys. Disepak jegrak. Kalau aku nggak bangun, aku diambilin air pakai kayu disiram guys. Tuh, tapi aku tetap bertahan karena apa? Aku mempunyai tujuan. Waktu itu tujuanku, aku pengen membantu orang tuaku untuk membayar hutang. Jadi aku tuh sesakit apapun, aku tuh bertahan. Karena apa? Niatku pengen kerja cari uang. Gitu guys. Sakit.
Dia pulang jam 3, dia pulang jam 4, ya aku dibangunin. Jam 4, jam 3 itu aku dibangunin. Dan aku nggak bangun, aku diambilin air, diguyur. Gitu guys. Tapi aku sampai bertahan 2 kontrakan guys. Jadi 4 tahun aku bertahan. Habis itu aku pulang. Aku pulang karena dia ngajak nikah kayak hansam gitu lah, apa ya. Mata keranjang banget gitu. Akhirnya aku utang ibuku udah lunas dan aku udah agak bisa bernapas, walaupun agak menggeh-menggeh tapi udah bisa bernapas gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang Indonesia dan aku cari majikan baru gitu guys. Nah di situ terus aku dapatlah majikan ini sampai detik ini. Dan majikan yang pertama kali di Taipo dan di sini tuh kebalikannya guys. Dulu jahatnya minta ampun, sekarang yang ini tuh kebalikannya. Tuh baiknya minta ampun gitu. Memang benar-benar kebaikan. Dan dulu di sana aku diatur, yang majikan ini aku yang ngatur majikan malahan. Bener guys, semuanya itu apa ya, dilimpahkan ke pembantunya. Saking percayanya dengan pembantu, apapun tuh percaya dengan pembantu. Apapun yang terjadi dia tuh ngomong sama pembantu. Bener guys, bener kebalikannya gitu loh, kebalikannya. Makanya buat teman-teman, kalau kita niat kerja ya udah kita bertahan gitu loh. Jangan majikan cerewet kita udah lemah, kita dibentak kita udah nangis, kita pengen ganti majikan ini dan itu, ini dan itu. Ya memang seperti itu. Tapi kita dalam apa ya, melewati itu kita tuh sambil gimana sih cara mengambil hati majikan gitu. Oh dengan cara, tapi kita ngambil hati majikan tuh jangan kita tuh godain majikan, jangan ya guys, jangan hal-hal seperti itu. Kita ngambil hati majikan tuh jangan kita tuh ngerayu majikan, kita gayut majikan, kita ini jangan. Kita ngambil hati majikan tuh dengan cara kita menunjukkan kerja. Oke? Kita menunjukkan kerja. Jangan kita tuh ngerayu-ngerayu majikan. Nah, beda lagi tuh. Kita menunjukkan kerja kita bagus, masakan kita enak, kita rajin, kita dengwa, kita ini, kita itu gitu guys. Pokoknya semangat buat teman-teman semuanya yang di luaran sana. Oke, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.